Kisah seorang marbot masjid yang mengalami mati suri, lalu kemudian meninggal untuk kedua kalinya dan menjadi hantu berkeliling kampung membangunkan para warga saat waktu sholat subuh tiba. Kejadian nyata ini terjadi pada tahun 1997 di kota Jakarta. Pasti kalian sudah pernah mendengar cerita seramnya Wak Umar ini, di mana Wak Umar ini adalah seorang yang bekerja di sebuah kantor ledeng di kota Jakarta. Wak Umar bekerja sebagai seorang penjaga malam di kantor itu. Jadi Wak Umar ini pergi pada saat usai sholat asar dan akan pulang pada saat waktu subuh tiba. Nah, pada suatu hari, Wak Umar ini tiba-tiba diantarkan oleh rekan kerjanya dengan keadaan sudah meninggal dunia. Dikabarkan Wak Umar ini tiba-tiba sesak napas mendadak dan didiagnosis menderita jantung. Wak Umar memiliki 1 orang istri dan 4 orang anak, 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Namun pada saat orang-orang sedang sibuk membacakan tahlil, tiba-tiba saja jasad Wak Umar kembali bangkit. Ia pun hidup kembali. Pada saat itu, orang yang pertama kali melihat kebangkitan Wak Umar adalah putri pertamanya. Orang-orang semua sangat terkejut. Kemudian seorang sesepuh di desa itu memanggil ustadz untuk memeriksa kondisi Wak Umar yang saat itu memang benar-benar hidup kembali. Setelah itu Wak Umar pun ditanyai apakah ia mengenal orang-orang yang saat itu sedang mengelilingi Wak Umar. Namun dengan lantangnya Wak Umar ini menjawab dan mengenali mereka semuanya. Bahkan Wak Umar ini sempat bertanya, "Mengapa orang-orang begitu ramai di rumahku?" Seorang sesepuh itu kemudian mengatakan bahwa Wak Umar tidur terlalu lama, sehingga orang-orang menganggap Wak Umar sudah meninggal dunia. Singkat cerita, Wak Umar pun kembali menjalani hidup seperti biasanya, bekerja, makan, dan menjaga masjid sebagai seorang marbot. Namun ada yang aneh. Seiring berjalannya waktu, tubuh Wak Umar ini tiba-tiba mengeluarkan bau yang tidak sedap, seperti layaknya seorang mayat yang dikuburkan. Tiap hari demi hari, bau itu semakin menyengat dan mengganggu orang-orang di sekitarnya. Hal itu juga membuat istri serta anak-anaknya pulang ke rumah neneknya. Istrinya tak mau lagi menjaga Wak Umar karena takut akan bau yang dikeluarkan dari tubuh suaminya. Di tengah malam yang sunyi di Surabaya, muncul sosok hantu embok jamu yang legendaris. Dengan langkah gontai dan suara gemerincing botol jamu di pinggangnya, ia menghantui jalanan kota, mencari mereka yang masih terjaga untuk menawarkan ramuan misteriusnya. Di desa terpencil di Jawa Timur, Desa Dukuh, terdapat legenda yang telah lama terlupakan. Hantu embok jamu, seorang penjual jamu di masa hidupnya, dikabarkan masih berkeliaran di antara rumah-rumah bambu dan sawah yang menghijau. Konon, embok jamu adalah seorang wanita tua yang semasa hidupnya dikenal karena ramuan jamunya yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Namun, sebuah tragedi menimpanya ketika ramuan terakhir yang ia buat tidak sengaja mengandung racun. Sejak saat itu, rohnya tidak bisa tenang dan terus merintih di malam hari, menawarkan jamu dari alam baka. Desas-desus tentang penampakan embok jamu mulai menyebar ketika penduduk desa mulai menghilang satu persatu. Setiap korban ditemukan di pagi hari dengan botol jamu di tangan mereka. Wajah pucat pasi dan mata terbelalak seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang mengerikan. Kepanikan mulai melanda Desa Dukuh, dan tak seorang pun berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Arman, seorang mahasiswa yang sedang melakukan penelitian tentang budaya lokal, memutuskan untuk mengungkap misteri hantu embok jamu. Ia berjalan menyusuri desa di malam hari, merekam setiap sudut dan celah, berharap dapat menangkap bukti keberadaan hantu tersebut. Pada suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, Arman merasakan hawa dingin yang tidak biasa. Ia menoleh dan melihat sosok tua dengan pakaian lusuh, membawa keranjang penuh botol jamu. Dengan hati yang berdebar, Arman mengikuti sosok tersebut hingga ke pinggir sungai, tempat ia melihat embok jamu mengaduk ramuan dengan tatapan kosong. Arman, dengan kamera di tangan, mendekati embok jamu dan bertanya, "Apa yang Anda lakukan, Embok?" Sosok itu menoleh dengan lambat, matanya yang kosong sekarang terlihat penuh air mata. "Aku hanya ingin menebus kesalahanku,"
jawabnya dengan suara serak. Malam itu, Arman dan Embok Jamu berkeliling desa, memberikan ramuan kepada keluarga yang kehilangan anggota mereka. Dan ketika fajar menyingsing, sesuatu yang ajaib terjadi. Roh-roh yang hilang mulai kembali ke tubuh mereka, seolah-olah terbangun dari tidur panjang. Desa Dukuh kembali ramai dengan suara dan tawa, dan hantu Embok Jamu tidak pernah terlihat lagi. Arman, dengan rekaman yang ia miliki, berhasil mengubah pandangan desa tentang Embok Jamu. Ia tidak lagi dikenang sebagai hantu yang menakutkan, melainkan sebagai pelindung desa yang telah memberikan kesempatan kedua bagi mereka yang telah pergi. Dengan legenda baru yang lahir, Desa Dukuh menjadi terkenal, dan banyak orang dari berbagai daerah datang untuk mempelajari kisah hantu Embok Jamu. Dan bagi Arman, pengalaman itu mengajarkannya bahwa terkadang, legenda dan kenyataan dapat bersatu dalam cara yang paling tak terduga. Terima kasih telah bergabung dengan petualangan menegangkan di saluran YouTube kami. Namun, ini hanyalah awal dari banyak petualangan yang menunggu di depan. Kami sangat bersemangat untuk menghadirkan lebih banyak cerita seru, penemuan misterius, dan momen-momen tak terlupakan yang akan membuat bulu kuduk kamu merinding. Jangan lupa untuk memberitahu kami pendapat kamu tentang video ini di kolom komentar, dan jika kamu memiliki saran atau cerita menarik, bisa menghubungi kami melalui email. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan setiap video seru dan menegangkan berikutnya. Bersiaplah untuk terus terlibat dalam petualangan horor yang tidak terlupakan di saluran ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada karena dunia misteri selalu penuh dengan kejutan yang menanti. Selamat malam dan hati-hati. Jangan pernah berjalan sendirian di malam hari. Siapa tahu ada yang mengikutimu dari belakang.